Selamat pagi. Pernah kalian berpikir siapa yang paling berpengaruh di dunia ini? Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, menurut kalian siapa yang paling berpengaruh di dunia ini? Yang kedua, siapa yang paling berpengaruh dalam hidup kalian? Siapa mau coba jawab? Yang pertanyaan pertama pun bisa, kedua pun bisa. Yang pertama, siapa yang paling mempengaruhi manusia di dunia ini? Pertanyaan yang kedua, siapa yang paling mempengaruhi hidupku? Kalau belum pernah pikir, hari ini mulai pikir. Kita lihat dunia, siapa yang paling mempengaruhi manusia di dunia ini? Kita lihat diri kita, siapa yang paling mempengaruhi hidupku? Siapa mau coba? Ya, mari. Kita ibadah, ada pernah seorang pendeta cerita. Ceritanya ini cerita anak-anak pendeta. Anak pendeta ini cerita tentang papanya pendeta. Mana papa kita lebih hebat? Oh, ke mana? Papamu ke mana? Papaku itu kalau khotbah marilis. Kalau khotbah dia itu hebat. Kenapa hebat? Papaku enggak lihat Alkitab, enggak baca Alkitab. Papaku khotbah tanpa baca firman Tuhan. Lalu ada anak pendeta yang kedua, oh papamu khotbah tanpa firman Tuhan. Kalau papaku khotbah bukan saja tanpa firman Tuhan, tanpa persiapan. Wah, tangan papamu hebat. Lalu datang anak pendeta yang ketiga. Oh, papamu gitu. Papamu tanpa Alkitab kan? Papamu tanpa persiapan. Papaku lebih hebat. Papaku khotbah tanpa pikiran. Inilah hari ini orang mau dengar firman Tuhan, nggak mau berpikir, gitu. Jadi firman Tuhan lewat begitu saja, tidak kita gumulkan. Kalau saya tanya tadi, siapa orang paling berpengaruh pada manusia di dunia ini? Siapa mau kasih jawab? Kalau di kantor ada orang yang paling berpengaruh, yang pegawai. Di sini Melina kak yang pegawai. Siapa paling berpengaruh di kantor kalian, Mel? CEO, iya. Kalau di sekolah, Pren, siapa paling berpengaruh di sana? Kepala yayasan. Kepala yayasan. Kalau di rumah kita siapa paling berpengaruh? Bapak atau mama? Ada pula dulu film sinetron atau film pendek, judulnya Suami Takut Istri. Situ pemerannya itu Adven Bangun, Peri Prima, itu semua kekar-kekar. Tapi kalau datang istrinya langsung diam semua. Di dunia ini siapa yang paling berpengaruh menurut kalian? Sepanjang sejarah manusia. Belum ketemu ya? Harap pagi ini kita ketemu. Dalam hidup kalian siapa paling berpengaruh? Gak usahlah orang-orang di dunia.
diri kita, siapa paling berpengaruh? Itu pun belum ketemu. Siapa nih? Mamak mungkin. Mamak mungkin. Yang lain? Entah bibi. Oke, mari kita buka Roma pasal 5. Inilah kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat dunia ini sebagaimana wahyu Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa melihat dunia ini dengan kacamata Tuhan. Dan kita bisa hidup dengan damai sejahtera di tengah-tengah dunia, dan juga ada pertumbuhan rohani kita. Mari kita baca Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Tema kita hari ini dari surat Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Mati melalui Adam, hidup oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan begitu ajaib, begitu jelas, terang, sehingga kita bisa mengerti keadaan apapun menurut terang firman Tuhan. Kita baca bergantian, saya ayat yang genap, semua jemaat Tuhan baca satu suara ayat yang ganjil. Saya ayat yang genap. Demikian firman Tuhan dituliskan Paulus kepada jemaat di Roma. Ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang melimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih banyak lagi mereka yang telah menerima limpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak. Saya ulang ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam agama, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Sekali lagi ayat 21 sama-sama, dua ya. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut,
demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini Paulus membukakan rahasia siapa paling berpengaruh di dunia ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Artinya sebelum masuk ke dalam dunia, dosa sudah ada. Di dunia malaikat, sebelum penciptaan alam semesta, sebelum penciptaan manusia, sudah ada kejatuhan malaikat di surga. Malaikat yang dicipta untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebagian malaikat itu dikatakan penulis kitab Wahyu ada sepertiga dipimpin seorang malaikat, yang ada terjemahan beberapa. Pemimpin itu Lucifer, yang artinya berkilau-kilauan, menarik sepertiga dari malaikat itu untuk melawan Tuhan Allah. Disitulah dosa itu muncul. Jadi dosa bukan rencana Tuhan. Dosa bukan Tuhan penyebabnya. Tuhan Yesus menjelaskan ini dalam Yohanes pasal 8. Iblislah yang menjadi bapamu. Dia berdosa. Dia berbohong. Kalau dia berbohong, berdusta, dia berdusta dari dirinya sendiri. Jadi dosa itu pertama muncul di hati Lucifer dan mempengaruhi malaikat. Ada sepertiga malaikat ikut melawan Tuhan Allah. Harusnya malaikat ini menyembah Tuhan Allah, tetapi sebagian malaikat ini ikut berontak kepada kerajaan Allah. Dia tidak mau menyembah Allah, dia mau duduk di tahta kemuliaan Allah. Setelah itulah Tuhan Allah mencipta alam semesta dan manusia. Waktu Tuhan mencipta, dia berkata, baik, baik, baik. Terakhir Tuhan mencipta manusia, sungguh amat baik. Tetapi kenapa sekarang kita melihat dunia ini tidak seperti waktu penciptaan? Waktu penciptaan alam semesta, ada Adam Hawa, Tuhan Allah berkata, sungguh amat baik. Kenapa hari ini tidak ada sungguh amat baik itu di dunia ini? Paulus menjelaskan di sini, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ada pintu masuk. Hari ini kan banyak orang flu. Itu akan menyebar. Dulu juga COVID pertamanya itu satu. Menyebar. Akhirnya jutaan orang. Dosa juga demikian. Jadi di sini Paulus mengatakan dosa telah masuk oleh satu orang dan dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi ada dua yang dipengaruhi satu orang itu, maut dan berbuat dosa, berbuat dosa dan maut, berbuat dosa dan kematian. Inilah yang paling berpengaruh di dunia ini. Setiap manusia berbuat dosa, setiap manusia mati. Kok bisa? Itu melalui satu orang yang dikatakan Adam. Pertama yang mengambil buah pohon terlarang, Adam atau Hawa? Hawa ya. Setelah mereka berdosa, kedua mereka pergi mengambil daun ara dan bersembunyi di balik pohon. Lalu Tuhan datang. Siapa yang Tuhan panggil? Adam. Kenapa tidak Hawa ya? Kenapa Tuhan tidak panggil Hawa? Di mana kamu? Kamu yang buat
gara-gara. Enggak. Tapi Tuhan Allah datang kepada Adam. Karena Adamlah wakil kita semua. Jadi waktu Adam berbuat dosa, dia tidak berbuat dosa seorang diri. Dia berbuat dosa sebagai umat manusia. Inilah yang paling berpengaruh di dunia ini. Di kantor, di sekolah, di jalan raya, dimanapun. Di rumah orang tua kita, dalam diri kita. Yang satu ini yang paling berpengaruh. Adam. Daud waktu berdosa, dia coba menyelidiki. Kenapa aku bisa melakukan kejahatan yang besar ini? Daud bergumul. Akhirnya Daud menemukan, Kepadamu ya Tuhan Allah, aku berdosa. Karena aku dikandung di dalam dosa, dilahirkan di dalam dosa. Kita dipengaruhi oleh satu orang, Adam. Melalui nenek moyang kita terus sampai kita hari ini ada pengaruh Adam. Walaupun kita tidak langsung berdosa seperti Adam berdosa, kata Paulus, kita telah berbuat dosa bersama Adam. Pertanyaan sekarang, kita berbuat dosa membuat kita berdosa, atau memang kita orang berdosa sehingga kita berdosa? Nah, sekali lagi ya. Kita berdosa karena kita berbuat dosa, ini pertama. Atau kedua, kita berbuat dosa karena memang kita orang berdosa. Saya ulang ya. Kita orang berdosa karena kita berbuat dosa, atau karena kita orang berdosa sehingga kita berbuat dosa. Satu perbuatan menyebab kita berdosa. Satu keadaan kita membuat kita berdosa. Yang mana? Yang pertama atau kedua? Kamu orang berdosa ini. Berbuat dosa kamu, baru kamu berdosa, atau memang kamu orang berdosa sehingga berbuat dosa? Berbuat dosa baru menjadi orang berdosa. Siapa yang berkata berbuat dosa sehingga aku menjadi orang berdosa, atau aku memang orang berdosa sehingga aku berbuat dosa? Oh iya, aku memang orang berdosa. Ini yang ditemukan Daud. Kepadamu ya Allah, aku telah berdosa. Dari dalam kandungan aku sudah berdosa dan dilahirkan di dalam dosa. Ini dituliskan oleh penulis Ibrani. Mari kita buka Ibrani pasal 7 ayat 9 sampai 10. Ini memang kental akan teologi. Tapi kita tidak pernah mengerti dunia ini tanpa teologi. Itu yang dikatakan seorang teolog, R.C. Sproul, setiap manusia teolog. Tapi apakah dia berteologi secara benar atau buruk? Cuman itu. Jadi bagaimana kita melihat dunia ini? Kenapa bisa begini? Kadang-kadang kita sedih ya. Kemarin itu kami harus menangani satu keluarga yang sangat hancur karena ada satu pasangannya itu tidak setia. Lalu ibu berkata, ngeri kali ya, sedih kali dia. Kok bisa sampai begitu, katanya. Kalau kita mencari-cari di luar diri kita, tidak akan ketemu. Tapi firman Tuhan berkata, itu bukan di luar tapi di dalam. Mari kita baca Ibrani 7 ayat 9 sampai 10. Sama-sama.
Ibrani 7 ayat 9 sampai 10, 1-2 ya. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Abraham menang perang, mengalahkan 4 raja. Lalu barang-barang dari kerajaan yang dikalahkan Abraham dibawa oleh anggota-anggota Abraham. Setelah itu datanglah Melkisedek memberkati Abraham. Tuhan Allah mengaruniakan kemenangan kepadamu Abraham, kata Melkisedek. Lalu 1/10 dari barang rampasan ini dipersembahkan Abraham kepada Melkisedek. Abraham melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 suku termasuk Lewi. Abraham waktu menyerahkan persepuluhan kepada Melkisedek, Ishak belum lahir. Ishak belum lahir. Tapi kenapa penulis Ibrani berkata, waktu Abraham mempersembahkan 1/10 barang rampasan kepada Melkisedek, Lewi sudah ada ikut bersama Abraham. Oh, ini apa artinya? Di mana Lewi? Sedangkan Abraham mempersembahkan Ishak, melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Anak Yakub inilah Lewi. Tapi penulis Ibrani berkata waktu Abraham mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek, ikut Lewi. Di mana Lewi? Lewi papanya Yakub. Papa Yakub Ishak. Papa Ishak Abraham. Inilah kita. Abraham waktu mempersembahkan 1/10 barang rampasan kepada Melkisedek, dia belum melahirkan Ishak. Tapi benih Ishak ada di tubuh Abraham. Lalu Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan Lewi. Sehingga penulis Ibrani berkata, Lewi ikut memberi persembahan kepada Melkisedek yang diwakili oleh Abraham. Demikianlah kita berdosa di dalam Adam, sehingga pengaruh Adam, dosa dan kematian ada pada kita. Sebab waktu Adam berdosa, kita berdosa di dalam Adam. Ini Indonesia menolak atlet Israel. Akhirnya Indonesia tidak lagi diizinkan sebagai tuan rumah event-event internasional. Itu yang menolak, itu pemerintahan Indonesia. Tapi dikatakan Indonesia tidak lagi diizinkan. Karena apa? Karena pemerintahan itulah mewakili kita. Demikian Adamlah mewakili kita di hadapan Tuhan, sehingga apa tindakan Tuhan kepada Adam, itulah kepada kita. Apa yang diperbuat Adam kepada Tuhan, itulah yang kita perbuat. Inilah yang mempengaruhi kita hari ini, sehingga kita melihat dunia ini bukan langsung dunia ini, tapi bagaimana pengaruh Adam ada di dunia ini. Di sekolah, di kampus, di tempat kerja kita, kok ada orang-orang begini? Itu pengaruh Adam. Pengaruh Adam terus sampai hari ini. Pengaruh dosa dan upah dosa yang dikatakan Tuhan kepada Adam, jikalau engkau makan buah itu, engkau pasti mati. Dan hari ini, setiap hari ratusan atau ribuan orang mati. Itu pengaruh Adam. Tetapi pengaruh Adam itu tidak diperhitungkan. Dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Orang sudah kena penyakit, tapi dia tidak takut dan tidak pergi berobat.
Pertanyaan, kalau sudah sakit, tahu ada tidak atau tidak tahu penyakit itu sudah ada? Apakah penyakit itu bahaya kalau kita tahu, atau penyakit itu bahaya kita tahu atau tidak tahu, tetap penyakit itu bahaya? Gimana cara? Saya ini kena cancer umpamanya. Kalau saya tidak tahu, sama saya tahu, apakah berpengaruh cancer itu dalam tubuh saya? Enggak kan? Tetap bahaya kan? Kalau kamu kena hepatitis B, itu bahaya kan? Umpama, bukan sungguh-sungguh umpama. Kalau dokter lihat ini mungkin ada gejala, ayo periksa, kata dokter. Lalu diperiksa, ketahuan itu lebih baik atau lebih baik sama sekali tidak diketahui? Lebih baik diketahui. Itulah Taurat. Jadi masalah dosa di dunia ini sudah ada, tapi kita tidak tahu itu masalah dosa. Di kantor, di sekolah, di mana kita hidup, kok ada masalah ini? Kita hanya melihat gejala, orang itu sifatnya begini. Enggak. Orang itu keturunan Adam. Saya itu pernah sakit sekali waktu mama kami itu kan sempat stroke karena penyumbatan di otak. Hari Minggu datang ke Tiga Panah, tidak bisa kami antar. Harus kebaktian, selesai kebaktian langsung ke Medan. Mama kami itu sudah nggak bisa lagi ngomong gitu, udah lambat. Kami bawa lewat Sukarnalu. Lalu di tikungan itu, mau turun itu, saya tunggu ada truk biar lewat dulu, nanti kami bisa lewat. Saya tunggu. Tapi waktu saya tunggu, sudah lewat truk itu, supir truk itu bilang, matamu ngambati saja, katanya. Tadi hatiku baik, ku biarkan dia dulu lewat. Kok bisa gitu dia ngomong? Inilah penghiburan sama aku. Memang dia orang berdosa. Memang dia keturunan Adam. Kalau kalian jengkel melihat orang, apa yang menghibur hati kalian? Ini kacamata rohani. Kita melihat pengaruh Adam itu turun atas semua orang. Kalau kita melihat lagi, ada orang sakit, tambah buruk kesehatannya, lalu mati. Bagaimana kita melihat orang itu? Paulus berkata, oleh dosa itu juga maut. Itu upah dosa, bukan rencana Allah. Jadi inilah masalah dasar dunia ini, manusia ini, juga kita. Tapi itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada Taurat. Sehingga Taurat diberikan supaya manusia sadar. Semua peraturan dibuat setelah ada kesalahan. Dibuat lampu merah karena sudah ada serobotan jalan. Dibuat lampu merah supaya tahu orang itu dia salah. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari Adam sampai Musa. Ada yang berkata Adam sampai Musa itu jutaan tahun. Tapi iman Kristen berkata tidak. Walaupun tidak bisa kita pastikan secara jelas, itu tidak mungkin jutaan tahun. Tapi kita tidak bercerita tentang waktu antara Adam dan Musa. Tapi kita di sini disampaikan maut telah berkuasa. Makanya bayi mati. Karena bayi pun orang berdosa. Jadi perlu kita melihat dunia ini dengan kacamata keturunan Adam.
sudah rusak, sudah berdosa.